Halo Rek, ya apa kabare? Kembali lagi di Cinema 22. Di video kali ini kita bakalan mereview sebuah film terbaru dari Marvel berjudul GOTG 3 yang baru saja dirilis bulan ini. Sebelum masuk ke inti videonya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe terlebih dahulu. Jika sudah, langsung saja kita ke alur ceritanya. Film diawali dengan kisah awal mula terciptanya seekor rakun penjaga galaksi, yaitu Rocket. Awalnya Rocket hanyalah seekor rakun biasa yang diambil di kebun binatang. Namun dia diuji coba dan menjadi bahan eksperimen oleh seseorang bernama High Evolutionary. Sehingga Rocket yang saat itu masih kecil merasa sangat amat tersiksa. Beruntung di dalam kandang ia mempunyai teman yang sangat sayang kepadanya, dan mereka juga merupakan hasil eksperimen dari High Evolutionary. Masing-masing nama dari keteman Rocket ini adalah Layla si berang-berang, Gigi si walrus, dan yang terakhir ada Floor si kelinci. Keempat hewan itu saling menyayangi satu sama lain, dan mereka semua berharap agar bisa dipindahkan ke dunia baru yang High Evolutionary janjikan selama ini, yaitu dunia yang diisi oleh makhluk ciptaan yang sempurna. Kemudian scene pun berganti ke masa sekarang, yang dimana para Guardian ini sedang menetap di planet Nowhere. Keadaan Star-Lord sangat buruk. Ia suka mabuk-mabukan semenjak kehilangan Gamora, dan Gamora yang baru juga tidak peduli terhadap dirinya. Di sana juga ada Kraglin yang masih saja terus berlatih menggunakan senjata peninggalan Yondu, dan di sana juga ada anjing bernama Cosmo yang mempunyai kekuatan telekinesis, yaitu bisa menggerakkan barang tanpa menyentuhnya. Nebula bersama lainnya mengkhawatirkan keadaan Star-Lord dan ia tidak bisa terus-terusan seperti itu. Tapi saat Rocket sedang bersantai di kamarnya, tiba-tiba Adam Warlock datang untuk menangkapnya. Nebula bersama lainnya segera melawan Warlock sebelum ia berhasil menangkap Rocket. Namun sayangnya para penjaga galaksi ini tidak mampu mengalahkan Warlock, sehingga Nebula dengan tangan berbentuk pedang berhasil menusuk Warlock hingga tak berdaya. Di sisi lain, serangan dari Warlock mengenai jantung Rocket. Namun saat diobati menggunakan kotak obat, ternyata hal itu tidak berfungsi. Saat dicek oleh Nebula, ternyata dalam jantung Rocket terdapat sebuah alat berupa kunci, sehingga mereka tidak bisa melakukan operasi karena alat di dalam jantung Rocket bisa bereaksi menghancurkan tubuhnya, sehingga kuncinya harus dibuka terlebih dahulu. Setelah dianalisis oleh Nebula, kuncinya bisa dibuka terlebih dahulu dengan menggunakan nama lain Rocket atau kode yang berada di sebuah tempat bernama Osgocorp. Star-Lord kemudian mengajak para Guardian segera pergi ke Osgocorp untuk menyelamatkan sahabatnya, yaitu Rocket. Di sisi lain, Warlock berhasil kabur dan ia gagal mendapatkan Rocket, sehingga membuat High Evolutionary sangat marah dan mengancam ibu Warlock bernama Ayesha untuk segera mendapatkan Rocket. Jika tidak, High Evolutionary akan membunuh peradaban Ayesha. Hal itu dilakukan karena Rocket adalah hasil eksperimen yang sangat sempurna. Setelah sampai di TKP, ternyata Osgocorp dilapisi oleh dinding plasma yang tidak bisa mereka tembus. Tapi dengan keahlian Star-Lord, mereka dengan sangat mudah memasuki lapisan pelindung satu persatu. Namun tiba-tiba, para Guardian dikepung oleh Ravagers, yang ternyata Gamora dari masa lalu bergabung dengan Ravagers.
Nebula meminta bantuan Gamora untuk memasukkan para Guardian ini ke dalam Osgocorp dengan imbalan berupa uang. Tentu saja Star-Lord masih belum move on dengan Gamora dan ia ingin Gamora masih bisa mencintai dirinya. Namun Gamora menolak karena ia bukanlah Gamora yang Star-Lord kenal. Kemudian Rocket kembali teringat akan masa lalunya yang pada saat itu High Evolutionary sangat memuji dirinya karena Rocket sangat cerdas dibandingkan hasil eksperimen lainnya. Kemudian ia ditunjukkan sebuah alat yang bisa merubah satu hewan biasa menjadi sangat besar mirip seperti manusia. Namun alat tersebut masih belum sempurna karena hewan yang diuji coba menjadi sangat ganas. Sedangkan High Evolutionary sendiri menginginkan makhluk yang damai agar ia bisa membuat dunia baru yang mirip dengan bumi yang akan diisi dengan makhluk ciptaannya yang sempurna. Tapi dengan kecerdasan Rocket yang sangat luar biasa, ia mampu menjelaskan apa yang kurang dari mesin tersebut sehingga membuat makhluk ciptaannya menjadi sangat ganas. Ternyata hasil analisis Rocket benar dan hewan-hewan yang dimasukkan ke dalam mesin menjadi tidak agresif. High Evolutionary dibuat sangat kebingungan karena Rocket yang merupakan ciptaannya sendiri bisa lebih pintar darinya. Karena hal itu, otak Rocket direncanakan akan diambil esok hari untuk diteliti lebih lanjut dan teman-teman Rocket lainnya akan dibunuh karena sudah tidak diperlukan lagi. Kembali ke masa sekarang, para Guardian akhirnya menuju Osgocorp dengan bantuan Gamora dan mereka semua akhirnya berhasil masuk. Tapi aksi mereka hampir ketahuan oleh pengawas CCTV dan pada saat dicek, Star-Lord berhasil berpura-pura menjadi seorang mekanik. Dan ternyata hal itu berhasil mengelabui para penjaga. Sayangnya baju luar angkasa mereka tak sengaja terbuang karena mereka berniat menyembunyikan bajunya, tapi mereka salah memasukkannya. Star-Lord kemudian mencoba merayu petugas bagian arsip bernama Ura agar ia mendapatkan file tentang Rocket. Tapi karena membuang waktu, Gamora pun langsung menodong Ura agar segera memberikan filenya yang dibutuhkan. Karena ketakutan, Ura pun menuruti permintaan Gamora dan ia segera mengambilkan file Rocket yang tersimpan dengan file lainnya yang sangat amat banyak. Tapi setelah mendapatkan file milik Rocket, aksi para Guardian akhirnya ketahuan dan mereka semua dikepung dari berbagai arah. Tak kehabisan akal, Gamora menggunakan Ura sebagai sandera untuk kabur ke bagian pengawas. Groot yang masih ada di pesawat disuruh untuk menjemput mereka agar bisa kabur. Di sisi lain, Drax bersama Mantis juga ketahuan dan tidak ada pilihan lain, mereka berdua pun memilih untuk melawan. Star-Lord bersama lainnya yang baru saja datang juga turut membantu Drax dan Mantis. Karena banyaknya penjaga di dalam, Nebula dan Drax berhasil dipojokkan. Star-Lord kemudian memohon kepada Ura untuk membuka sistem pertahanan Osgocorp karena tujuan mereka ke sini bukanlah untuk membunuh, melainkan mengambil sebuah file untuk sahabatnya yang saat ini sedang sekarat. Ura pun ternyata mau membuka sistem keamanan sehingga Star-Lord membuat baju tempur penjaga tidak bisa dikendalikan dan tak lama kemudian Groot pun menjemput mereka. Setelah melihat rekaman file yang didapat, alangkah terkejutnya Star-Lord dan kawan-kawan melihat eksperimen yang dilakukan kepada Rocket yang sangat sadis. Bahkan penyiksaan Thanos terhadap Nebula tidak ada apa-apanya, yang membuat mereka semua sangat sedih karena Rocket selama ini tidak mau membicarakan masalah ini. Sayangnya setelah mendapatkan filenya dengan susah payah, kunci di jantung Rocket masih tidak bisa dibuka hanya menggunakan kode dan mereka harus memasukkan password.
Mereka yakin jika passwordnya ada di kepala asisten High Evolutionary yang sekarang ada di planet ciptaannya. Star-Lord tanpa pikir panjang akhirnya berencana untuk pergi ke tempat High Evolutionary. Gamora mencoba melarang karena High Evolutionary sendiri sangatlah kuat dan terlebih lagi itu bisa saja jebakan. Tapi Star-Lord tak peduli dan tetap melanjutkan perjalanan menemui High Evolutionary. Gamora yang kesal karena tak bisa kembali ke para Ravagers akhirnya menghubungi temannya dan mengirim koordinat pesawat Star-Lord agar ia dijemput. Ternyata teman Gamora yang ia hubungi sudah mati, dibunuh oleh Warlock saat diinterogasi, dan koordinat pesawat Star-Lord akhirnya sudah diketahui oleh Ayesha. Singkat cerita, para Guardian sampai di tempat High Evolutionary yang berada di planet buatannya yang sangat mirip dengan bumi bernama Contra Earth. Namun setiba di sana, para Guardian dianggap sebagai makhluk asing atau alien oleh para penduduk yang mayoritas penduduknya adalah hewan eksperimen dari High Evolutionary. Para Guardian kemudian diserang karena Drax tak sengaja menyerang penduduk di sana. Star-Lord kemudian menolong satu penduduk yang terjatuh saat akan kabur, sehingga para Guardian akhirnya dianggap tidak berbahaya oleh warga sekitar. Warga yang ditolong oleh Star-Lord kemudian bersedia membantu para Guardian menunjukkan lokasi High Evolutionary yang berada di sebuah piramida raksasa. Star-Lord, Groot, dan Nebula kemudian pergi ke piramida tersebut, sedangkan Gamora, Drax, dan juga Mantis menetap di pesawat untuk melindungi Rocket dari kejaran High Evolutionary. Star-Lord akhirnya sampai dan yang diperbolehkan masuk hanya Star-Lord dan Groot saja karena Nebula membawa senjata di tangannya. Di dalam piramida, High Evolutionary menjelaskan tujuannya selama ini, yaitu ia iri melihat bumi dengan makhluk hidup yang indah. Tapi makhluk di bumi masih belum sempurna. Oleh karena itu, High Evolutionary membuat peradaban baru yang sangat mirip dengan bumi, yang diisi oleh makhluk ciptaannya yang lebih sempurna. Benar saja kedatangan Star-Lord ke sini merupakan rencana dari High Evolutionary untuk menjebaknya agar Rocket bisa diambil. Di sisi lain, karena bosan, Drax dan Mantis akhirnya pergi menyusul Star-Lord. Sedangkan Gamora ditinggal seorang diri bersama Rocket di pesawat. Rocket kemudian kembali teringat ke masa lalunya, yang pada saat itu ia berencana untuk kabur agar tidak dibunuh. Tapi setelah berhasil keluar dari kandang, High Evolutionary sudah ada di sana menembak Layla. Beberapa penjaga yang datang juga berhasil dibunuh oleh Rocket. Tapi sayangnya semua teman-teman Rocket tewas tertembak, yang membuat Rocket sangat marah, langsung mencabik-cabik muka High Evolutionary. Setelah itu Rocket pun segera mencuri pesawat dan akhirnya bisa kabur dari sana. Gamora yang ada di pesawat tiba-tiba diserang oleh anak buah High Evolutionary bernama Warpigs yang hendak mengambil Rocket. Tapi Warlock juga sudah datang langsung membunuh Warpig agar ia bisa mendapatkan reputasi setelah mendapatkan Rocket. Tapi tiba-tiba Contra Earth meledak dengan sendirinya. Ternyata itu ulah dari High Evolutionary karena merasa Contra Earth masih belum sempurna, dan ia juga pergi dari sana menerbangkan piramidanya. Meledaknya Contra Earth juga membunuh ibu Warlock. Nebula mencoba menghubungi Drax agar menjemputnya dengan pesawat, tapi ia bersama Mantis sudah di tempat Nebula. Sedangkan di sisi lain, Star-Lord bersama Groot melawan semua penjaga yang ada di piramida. Setelah mengalahkan para penjaga, mereka berdua bersama asisten High Evolutionary terjun bebas tanpa parasut. Sedangkan Drax, Mantis, dan Nebula ikut naik ke piramida yang berniat menyelamatkan Star-Lord. Setelah si asisten tewas, Star-Lord segera mengambil memori di kepalanya
dan Gamora yang sedang menyetir pesawat hampir menabrak mereka berdua. Nebula bersama lainnya yang sudah masuk ke dalam piramida dikejutkan dengan banyak anak-anak yang dikurung untuk dijadikan eksperimen. Sedangkan di sisi lain, Star-Lord segera menyembuhkan Rocket. Sayangnya itu tidak berhasil dan detak jantung Rocket berhenti. Di bawah alam sadarnya, Rocket bertemu dengan teman-temannya yang sudah tewas dan ia berniat untuk ikut bersama mereka. Tapi Layla melarangnya karena masih belum waktunya dan Rocket pun akhirnya berhasil hidup kembali. Star-Lord yang berniat menjemput Nebula, ternyata Nebula bersama lainnya malah masuk ke piramida. Padahal Star-Lord sebelumnya sudah menyuruh mereka untuk menetap di pesawat. Saat akan dijemput, High Evolutionary sudah datang menyerang Nebula bersama lainnya. Ia mengancam Star-Lord untuk memberikan Rocket, jika tidak teman-temannya akan dibunuh. Star-Lord kemudian meminta bantuan Kraglin untuk melawan High Evolutionary sekaligus menyelamatkan teman-temannya. Singkat cerita, planet Nowhere akhirnya datang dengan dikendalikan oleh Kraglin. Planet Nowhere kemudian mengeluarkan meriam raksasa dan mulai menembaki piramida High Evolutionary. High Evolutionary juga tak tinggal diam. Ia mengerahkan seluruh pasukan eksperimennya untuk melawan balik menyerang Nowhere. Tak hanya itu, Warlock ternyata juga ada di sana dan masih berusaha menyerang para Guardian. Di sisi lain, Nebula bersama lainnya masih terjebak di dalam piramida. Di sana ternyata ada 3 monster bernama Abilisk yang sempat mereka lawan di film Guardian of Galaxy kedua. Mereka bertiga ketakutan dan tak bisa melawan, hingga akhirnya Mantis sadar jika Abilisk ini tidak berniat menyerang mereka. Mereka ini hanya ketakutan jika Mantis bersama lainnya menyerang. Mantis kemudian menggunakan kekuatannya untuk membuat Abilisk tenang. Di dalam planet Nowhere, Kraglin melihat bayang-bayang Yondu menyuruh Kraglin untuk menggunakan hatinya agar bisa menggunakan senjatanya. Dan benar saja, Kraglin bersama Cosmo melawan semua musuhnya untuk melindungi orang banyak. Di dalam ruang kendali, asisten bersama penjaga High Evolutionary memilih untuk berkhianat karena High Evolutionary sendiri sangat terobsesi dengan Rocket sehingga mengancam keselamatan semua orang di dalam piramida. High Evolutionary yang marah pun langsung menghancurkan ruang kendali dengan sekejap. Dengan bantuan Abilisk, Nebula bersama lainnya akhirnya bisa berkumpul kembali bersama Star-Lord dan lainnya. Saat mereka semua berencana akan pergi, Nebula bersama lainnya memberitahu jika di dalam masih banyak anak kecil yang harus diselamatkan. Terjadi perdebatan di antara mereka, tapi Rocket memilih untuk menyelamatkan yang tersisa di dalam, dan ia juga ingin membunuh High Evolutionary yang sudah membuatnya tersiksa selama ini. Dengan begitu, mereka semua akhirnya mengikuti Rocket dan mereka semua segera melawan semua anak buah High Evolutionary yang masih ada di dalam piramida. Setelah anak-anak berhasil diselamatkan, Nebula menggunakan tangannya mengendalikan kapal yang kendalinya sudah rusak agar bisa menempel dengan Nowhere. Tak hanya Nebula, Cosmo juga ikut membantu menyandingkan piramida agar semua orang bisa keluar dengan selamat. Warlock juga diselamatkan oleh Groot karena ia berhak mendapatkan kesempatan kedua. Tapi setelah semuanya berhasil diselamatkan, Rocket masih saja belum terlihat. Ternyata dia masih ada di dalam dan memutuskan menyelamatkan hewan-hewan yang ada di sana.
karena ia teringat dengan teman-temannya. Tak lama kemudian, High Evolutionary datang dan ingin mengambil otak Rocket. Tapi Rocket menggunakan sepatu anti-gravitasinya melawan balik, dan teman-teman Rocket yang barusan datang ikut membantu. Akhirnya berkat kerjasama para Guardian, High Evolutionary berhasil dikalahkan, dan mukanya selama ini hanyalah topeng karena wajah aslinya sudah rusak akibat serangan Rocket sebelumnya. Hewan-hewan yang ada di sana kemudian dilepaskan dan dimasukkan ke dalam Knowhere, termasuk ketiga Abilisk juga. Di waktu bersamaan, Cosmo tak kuat menahan sehingga ia pun pingsan dan piramida semakin menjauh. Sedangkan Star-Lord seorang diri masih ada di dalam karena kasetnya terjatuh. Dengan segala usahanya, Star-Lord yang mencoba melompat ternyata gagal untuk mencapai Knowhere, sehingga ia pun membeku di luar angkasa. Beruntung Warlock menolongnya dan membawanya kembali ke Knowhere dengan selamat. Mereka semua akhirnya berpelukan karena mereka semua adalah keluarga. Setelah kejadian tersebut, Gamora akhirnya kembali ke Ravagers dibandingkan bergabung dengan Guardian of Galaxy. Setelah kepergian Gamora, Star-Lord menunjuk Rocket sebagai kapten baru Guardian of Galaxy karena Star-Lord sendiri akan pergi menemui kakeknya yang ada di bumi karena ia sudah lama tidak bertemu dengannya. Begitu juga dengan Mantis, ia juga memutuskan pergi karena ingin mencari tujuan hidupnya. Akhirnya pergilah Star-Lord menuju bumi, sedangkan Mantis bersama peliharaannya yaitu Abilisk juga ikut pergi. Semua orang yang ada di Knowhere akhirnya bisa tenang kembali dan menari bersama setelah kekacauan yang mereka alami. Singkat cerita, Star-Lord sudah sampai di rumah kakeknya. Kakek Star-Lord akhirnya bisa bertemu cucunya setelah sekian lama tidak bertemu. Di kredit scene pertama, kita diperlihatkan jika Warlock dan juga anak yang diselamatkan dari piramida sekarang menjadi seorang penjaga galaksi. Groot sekarang sudah menjadi sangat besar dan mereka semua masih tetap melindungi galaksi dari bahaya. Di kredit scene kedua, Star-Lord terlihat bersantai bersama kakeknya dan Star-Lord akan kembali di film berikutnya. Setelah itu, film pun berakhir. Itulah guys alur cerita film Guardian of the Galaxy 3. Pelajaran yang kita dapat dari film ini adalah arti dari seorang keluarga yang harus tetap bersama dan saling melindungi satu sama lain. Seperti para anggota Guardian yang berusaha menyelamatkan Rocket bagaimanapun caranya. Film yang benar-benar bagus, lucu, sedih, tegang, semua ada di film Marvel kali ini. Film ini wajib kalian tonton di bioskop agar kalian bisa merasakan keseruannya saat menontonnya secara langsung. Untuk kalian yang suka channel alur cerita film, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, serta nyalakan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi video baru dari channel ini. Terima kasih yang sudah menonton, sekian dan sampai jumpa.